Kapan terakhir teman-teman baca buku sampai selesai, sampai tuntas? Dan kapan teman-teman merasakan bisa fokus mengerjakan sesuatu, ya mungkin maksimal 10 menit sampai 20 menit tanpa melihat HP, tanpa scrolling. Dan kalau misalnya hari ini masih bingung menjawabnya, maka kemungkinan besar teman-teman terkena serangan brain rot. Nah, di sini saya akan sharing sedikit tentang fenomena yang hari ini menyerang siapa saja, baik anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Fenomena ini disebut dengan fenomena brain rot. Ini adalah sistem ataupun kerusakan pada sistem cara kerja otak kita. Yang mana hari ini kita itu sangat dibanjiri. Banjiri apa? Dengan banjirnya informasi yang masuk ke dalam otak kita. Ya, mulai dari video singkat, kemudian video instan, kemudian scrolling, dan itulah yang menurunkan kemampuan daya pikir kita, menurunnya daya analisa otak kita. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan saya di video kali ini. Dampak yang dihasilkan ketika kita terkena dengan serangan brain rot ini, terjadinya penurunan produktivitas otak. Jadi mungkin dampaknya itu kita mudah tidak fokus, kemudian mudah capek, ya kan, otak rasa pusing, ya, kerja tidak produktif, dan itulah yang menurunkan kerja otak kita. Semakin banyak kita scrolling dengan informasi yang sebenarnya itu tidak kita butuhkan, ya. Informasi itu tidak kita butuhkan, namun keinginan nafsu kita, ya kan, ketika kita membuka media sosial, Instagram, kemudian TikTok, Facebook, ya kan, Facebook, maka yang sebenarnya kita nggak butuh informasi itu, tapi kita itu melihat bahwa di dalam sana kita haus akan validasi. Oh, kira-kira konten apa lagi yang hari ini terbaru? Padahal kita hanya sebagai penikmat konten-konten orang lain. Sehingga kalau kita menganalisanya, nggak banyak loh informasi yang kita butuhkan satu harian itu gitu. Malah bisa kita batasin hal-hal yang positif saja yang bisa kita masuk, sehingga kerja otak kita tuh jauh lebih fokus. Nah, bisa dirasakan teman-teman ketika hari ini dari pagi bangun tidur teman-teman itu fokus untuk buka scrolling, ya pasti nih bangun tidur scrolling dulu, cek WhatsApp, kemudian nanti langsung beralih ke Instagram, ke TikTok gitu. Nah, sebenarnya bangun tidur itu informasi yang kita masuk itu sebenarnya nggak butuh banyak ya, harus refleksi otak ya di pagi hari. Tapi ketika lihat media sosial, bukan keinginan kita tapi muncul, ya kan, ada tentang kasus lah, ada tentang perceraian lah, ada sepak bola, jadi random banyak sekali informasi yang masuk tanpa kita sadari. Dan itu sebenarnya otak kita ini kan seperti memori ini ya, kalau saya analogikan itu seperti hard disk mungkin ya, seperti hard disk atau ruang penyimpanan lainnya. Ya, ketika kita isi terus file itu dengan file sembarangan, maka yang terjadi adalah kapasitasnya mudah penuh dan tidak produktif. File-file di dalam itu tidak produktif, tidak kita gunakan juga. Malah itu mengakibatkan terjadinya kerusakan, mungkin ada virus lah, sehingga error, harddisknya tidak bisa dibaca atau filenya tidak dibaca gitu kan. Nah, ini sama teman-teman dengan pola kerja otak kita itu, semakin banyak informasi yang kita terima itu kan dari berbagai sumber di media sosial, maka rasa-rasanya inilah yang menghambat ataupun menurunkan daya analisa ataupun kefokusan kita dalam berpikir. Nah, sekarang ini dampaknya kan sangat besar nih, ya kan, mengerikan gitu ya. Kalau kita berkaca di mungkin anak-anak zaman dulu ya, sebelum munculnya media sosial dan sebagainya, ya fokus mereka ya baca buku ke perpustakaan ya, cari sumber ilmu itu seperti itu. Ke warung kopi mungkin ya diskusi, ya kan, kerjaan kelompok dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan sangat mudah mengakses segala informasi, tapi itu hanya memenuhi hawa nafsu saja gitu ya. Haus akan validasi kita gitu bahasanya itu, bukan untuk memenuhi kebutuhan keilmuan kita. Nah, sehingga kalau kita ditanya itu dengan
secara random lah, ilmu apa yang hari ini didapat ketika nonton, wah banyak sekali, sehingga kita susah mengeluarkan apa sebenarnya ilmu yang kita dapat hari ini dari nonton dari pagi sampai malam gitu, akibat dari scrolling tadi. Nah itulah yang menurunkan kualitas dari otak kita berpikir, makanya sehingga kita itu mudah tidak fokus ya, mengerjakan sesuatu, teralihkan lagi, terdistraksi gitu, kepikiran lagi dan sebagainya. Nah ini tips dari saya karena hari ini udah beberapa hari ya, bahkan mau hampir 1 bulan saya menerapkan tips yang teman-teman bisa coba untuk bagaimana mencegah agar brain rot ini tidak menyerang, meminimalisir otak kita menjadi refresh kembali, ya kan, stabil kembali performanya gitu. Nah, kalau yang kami lakukan adalah, dan ini bukan hanya saya sendiri tapi bersama teman-teman di sini, kita itu melakukan puasa sosmed. Ini kita berjalan mungkin 1 bulan sampai 40 hari, 40 harian. 40 hari lah. Kita puasa sosmed. Kita malah bukan akan lagi menghapus. Kita sudah menghapus akun media sosial. Instagram, kemudian aplikasi apa lagi, TikTok, Facebook, yang itu benar-benar mengganggu performa. Saat kita kerja, baru kerja sedikit langsung scrolling. Nah itu yang kita coba, yang hal-hal mendistract itu kita hapus. Sehingga kita juga merasakan bahwa ada kebermanfaatan dari kita puasa sosmed tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Ternyata kita untuk menuntut ilmunya ya, cari pemasukan ilmu, jadi hobi untuk buka-buka buku. Nah jadi gitu, dampaknya itu kita lebih sering buka buku, buka e-book ya kan, diskusi dan sebagainya. Dan itu lebih produktif ya kan, dibandingkan kita 1 harian itu scrolling, 1 jam sekali scrolling gitu. Banyak kerjaan kita yang tuntas gitu, beres, kemudian kita pun tidak banyak beban pikiran gitu. Nah kenapa hari ini kita tuh tidak fokus, banyak pikiran? Karena tsunami informasinya terlalu banyak di otak kita. Cobalah kalau 1 hari itu kita cuma dapat informasinya yang kita butuhkan saja. Mungkin hari ini tentang marketing, maka fokus ke marketing, praktek. Tapi kalau terdistract dengan marketing, iya, terus nanti ada konten-konten yang lain lagi, ilmu-ilmu yang lain lagi masuk, sehingga kita kepikiran, oh iya ya, pengen nyoba yang ini. Kemudian nanti lihat lagi, scrolling lagi, pengen lihat yang itu gitu. Nah ini jadi miris nih gitu kan, menurunkan produktivitas otak kita dalam analisa, sehingga kita tuh lemah melihat peristiwa-peristiwa tuh pengennya yang instan aja kayak gitu. Dapat amanah kerjaan pengen yang instan juga, enggak mau berpikir lebih kayak gitu. Nah jadi tips yang ini silahkan dipraktekkan teman-teman. Puasa sosmed mungkin ya seminggu bertahap, kemudian 2 minggu, sebulan, 40 hari, dan teman-teman bisa merasakan sensasi produktivitas teman-teman jauh lebih meningkat. Nah jika konten ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan di-share. Semoga banyak orang-orang yang mulai tersadarkan akan fenomena brain rot ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.